Kadang salah, kadang-kadang benar. Mereka tidak maksum. Jadi kalau dikritik oleh para ulama yang lain wajar, bahkan yang sezamannya. Termasuk Ibnul Jauzi mengkritik tentang tarekat Sufiyah dalam kitabnya Talbis Iblis. Ibnul Jauzi mengkritik orang-orang tarekat Sufiyah dalam kitabnya Talbis Iblis, pengkaburan iblis. Jadi kitab ini beredar di seluruh dunia, kitab ini beredar. Tinggal orang-orang tarekat Sufiyah mau baca atau tidak tentang Talbis Iblis ini. Kata Ibnu Qayyim mengkritik tentang tarekat Sufiyah, juga tentang masalah musik dan nyanyian dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayyidil Syaitan, 2 jilid. Dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayyidil Syaitan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tentang tarekat-tarekat Sufiyah. Di antaranya juga masalah yang lain dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Dulu pada abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah, bukan baru sekarang. Kritikan ini bukan baru sekarang. Sejak abad ke-6 dan abad ke-7 Hijriah. Ini yang kelima tentang masdar talaqi, saya ulangi lagi, yang diambil oleh tarekat Sufiyah. Kemudian sekarang yang keenam. Yang keenam, ahammu aqaid Sufiyah. Ya, akidah Sufiyah yang paling penting, yang pokok dalam akidah Sufi itu. Yang paling penting saya catat beberapa pokoknya. Yang pertama dari yang keenam ini, antum catat tentang akidah Sufiyah. Di antara yang pertama, akidah mereka aqidatuhum billah, akidah mereka tentang Allah. Ya'taqidu Sufiyah billahi aqaid syatta, bahwa orang-orang tarekat Sufiyah mempunyai akidah yang berbeda-beda. Ada di antara mereka i'tiqad tentang ijtihad. Ijtihad ini artinya ijtihadul khaliq bil makhluk. Ijtihadul khaliq bil makhluk. Allah dengan makhluknya. Ini seperti pendapatnya Umar Ibn Farid, Ibnu Athaillah dan yang lainnya. Kedua, hulul. Allah dengan makhluknya. Al-Hallaj yang kemudian dikafirkan oleh para ulama dan dibunuh oleh para ulama. Saya dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kemudian yang ketiga yaitu wahdatul wujud. Wahdatul wujud, yaitu semua yang ada ini, semua yang mewujud ini hanya satu. Semua yang ada ini yaitu Allah, yaitu artinya Allah. Semuanya dikatakan ya binatang, macam pada hakikatnya adalah satu, yaitu Allah. Begitu pendapat mereka. Wahdatul wujud. Ini akidah yang sesat dan menyesatkan. Yang tokohnya adalah Ibnu Arabi. Tokohnya ini Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Muhyiddin Ibnu Arabi. Abu Bakar Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi lakabnya mereka itu adalah lakabnya Ibnu Arabi. Pada hakikatnya bukan Muhyiddin, bukan agama yang merusak agama. Dia mati tahun 638 di Damaskus. Dan kuburan yang sampai di sana. Ada orang-orang tarekat Sufiyah Ibnu Arabi ini. Kata para ulama tentang Ibnu Arabi ini, wa yakfika bi kufrihim an akhaffi aqwalihim inna fir'auna bari'an min adz-dzunub. Cukuplah tentang kekafiran Ibnu Arabi ini dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu di antara perkataan mereka yang paling ringan mengatakan bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan beriman dan bebas dari dosa. Karena apa? Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi Fir'aun itu sudah mencapai hakikat yang paling tinggi kata mereka. Ini menunjukkan tentang kekufuran mereka. Ini akidah Sufiyah yang ada, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan masih banyak lagi tokohnya, ya, seperti Tilmisani, Ibnu Sab'i, Asy-Syusturi, Abdul Karim Al-Jili, Abdul Ghani An-Nabilisi dan yang lainnya. Ini tokoh-tokoh dari tarekat Sufiyah yang memahami tentang i'tiqad hulul
atau ittihad atau wahdatul wujud. Yang semuanya bertentangan dengan akidah Islam. Yang sampai ke derajat kufur. Yang dikufurkan oleh para ulama. Yang kedua, i'tiqad mereka tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga orang mempunyai i'tiqad yang berbeda-beda tentang Rasul. Seperti ada di antara mereka yang berpendapat bahwa para Rasul ini tidak mempunyai apa-apa. Artinya tidak punya ilmu sama sekali. Wali-wali itu yang lebih tinggi daripada Rasul. Seperti perkataan Abu Yazid Al-Bustami. Dia mengatakan, "Khudna bahran waqafal anbiya'u bisahilih." Kami ini sudah mengarungi lautan. Kalau para nabi itu baru di pantainya saja. Yaitu rendah. Kalau kami para wali ini lebih tinggi. Begitu. Penghinaan terhadap para rasul. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa para rasul ini sama derajatnya dengan Allah. Ada yang menghinakan, ada yang tafrid, ada yang ifrat. Mengatakan bahwa para juga di antara Nabi Muhammad SAW punya kedudukan sama dengan Allah SWT. Seperti dikatakan oleh Busiri ini penulis kitab apa? Qasidah Al-Burda yang sering dinyanyikan di masyarakat itu. Qasidah Al-Burda. Dalam kitabnya Al-Burda itu inna min judika Fatiha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Sesungguhnya di antara kemurahanmu dunia dan seisinya, dan di antara ilmu Muhammad yaitu ilmu lauh wal qalam. Nabi Muhammad mengetahui tentang apa yang Allah tulis di lauh mahfuz itu. Ini sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Ini sudah syirik. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Tentang apa yang tertulis di lauh mahfuz, masalah yang gaib tidak dia tahu. Sampai Nabi Muhammad SAW Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Nabi Muhammad SAW seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun." Allah berfirman, Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan tidak juga mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, aku sudah mengumpulkan kebaikan dan aku tidak akan disentuh oleh bahaya. Sesungguhnya akulah seorang pengancam dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 188. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu perkara yang gaib. Tapi ingat, dalam tarekat-tarekat sufiyah dianggap bahwa wali-wali mereka itu tahu perkara yang gaib. Menunjukkan bahwa mereka menganggap wali mereka itu lebih tinggi daripada Rasul dan lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Ini saja sudah menunjukkan tentang rusaknya akidah mereka. Kemudian yang ketiga, dari yang keenam ini tentang i'tiqad mereka terhadap para wali. Jadi i'tiqad mereka tentang para wali, bahwa para wali itu mempunyai keutamaan yang tinggi. Bahkan ada yang menyamakan dengan Rasul, tingkatan wali itu ada yang menyamakan bahwa para wali itu sama dengan Allah kedudukannya. Ini i'tiqad mereka. Ini sama dengan i'tiqad orang-orang Syiah, sama ini. Kemudian juga yang keempat tentang surga dan neraka. Bahwa tentang surga yang neraka, bahwa orang-orang tarekat sufiyah beranggapan bahwasanya kalau ada orang yang minta surga, itu imannya kurang. Itu menurut mereka begitu. Itu i'tiqad mereka. Jadi kalau mereka minta surga, itu menunjukkan kekurangan, apalagi kalau dia sebagai wali, tidak boleh minta surga. Padahal ayat dan hadis menganjurkan kita untuk meminta surga. Bahkan di antara doa Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doa Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan 3 kali, maka surga itu akan memintakan supaya dia masuk surga, dan neraka minta kepada Allah agar dia dilindungi dari api neraka. Orang yang mengucapkannya 3 kali. Kemudian juga kata mereka bahwa neraka itu tidak boleh kita berlindung dari api neraka. Karena apa? Bagi para wali kalau masuk neraka itu dingin. Uzuba wa ni'mah. Ini menurut mereka. Dan ini merupakan akidah Ibnu Arabi.
Dan termaktub, tulisan ini termaktub dalam kitabnya Fususul Hikam yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Dan kemudian lagi menurut mereka tentang iblis dan Firaun, mereka mengatakan bahwa iblis dan Firaun ini adalah makhluk yang paling sempurna dan seutama-utama hamba. Karena apa? Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, menunjukkan imannya sempurna. Dan Firaun juga demikian, mengatakan ana rabbukumul a'la. Ini dijelaskan dalam kitab Fiqh Sufi. Kemudian yang ketujuh tentang wali-wali. Yang ketujuh tentang wali-wali. Saya akan bawakan penjelasan dalam kitab Auliya Allah Bainal Mafhumi Sufi wal Manhaj Sunni As-Salafi. Jadi perbedaan ya, tentang wali-wali Allah di antara pemahaman Sufi dan manhaj Sunni Salafi. Ini ditulis oleh Abdurrahman Ad-Dimashqiyah yang diterbitkan oleh Darul Ilmiyah Al-Kutub Al-Islami yang diterbitkan tahun 1413 Hijriah. Yang sebelumnya tentang masalah wali-wali ini sudah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Wali-wali Allah, perbedaan wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Wali, pengertian wali, jadi katakan wali, jamaknya aulia itu, yaitu teman, orang yang dicintai, orang yang mengikuti, atau orang yang dekat. Ini istilah wali. Menurut Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, yang dikatakan wali itu adalah orang yang mempunyai kecintaan dan orang yang melaksanakan ketaatan dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian wali. Dan wali ini, seorang yang dikatakan wali ini, dia harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 62 sampai 64. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul 'adzim." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak duka cita. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Bagi mereka kegembiraan di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat, tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Demikianlah satu kemenangan yang besar. Yang dikatakan wali menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa yang dikatakan al-wali al-alimu billahi, al-muwazibu ala ta'atihi, al-mukhlisu fi ibadatihi. Yang dikatakan wali itu adalah orang yang tahu tentang Allah. Maksudnya orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang kedua yang dikatakan wali yaitu orang yang rajin taat kepada Allah, tekun dalam melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Ini wali. Yang ketiga adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menjauhkan syirkun akbar dan menjauhkan syirkun asghar. Jadi wali ini menjauhkan syirkun akbar. Nggak bisa dikatakan wali kalau seandainya dia tawaf di kuburan, bukan wali. Ini namanya wali syaitan. Kalau tawaf di kuburan, datang ke kuburan ziarah, minta tabaruk dengan kubur, kemudian baca-baca mantra, mempunyai jimat dan segala macam, mempunyai tangkal-tangkal dan segala macam, ini bukan wali. Ini wali syaitan yang seperti ini. Jadi mereka ini adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Menjauhkan syirik yang paling besar dan menjauhkan syirik yang kecil. Ini yang dikatakan wali. Sekarang, apa yang disyaratkan seorang itu menjadi wali? Bagaimana syaratnya? Dijelaskan oleh para ulama. Antum catat yang pertama, ya, syarat yang pertama untuk bisa menjadi wali itu, yang pertama dia orang yang beriman kepada Allah dengan rukun iman yang 6 itu. Rukun iman, rukun Islam, dia pahami dan dilaksanakan. Yang kedua, syarat wali itu ittiba'ul kitab wa sunnah. Yang kedua, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tidak bisa dikatakan wali kalau dia keluar dari Quran dan sunnah.
harus mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Yang ketiga, ini ditegaskan lagi. Yang kedua sudah cukup, tapi yang ketiga ditegaskan oleh para ulama, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam, wa man idda'a mahabbatallah wa wilayatahu wa huwa lam yattabi' Rasulullah falaysa min awliya'illah. Bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'i syaitan. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang mendakwakan dia cinta pada Allah dan sebagai walinya dan dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk wali Allah. Bahkan orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, maka dia adalah termasuk musuh-musuh Allah dan wali-wali syaitan. Kemudian yang keempat, yaitu adaul faraid, melaksanakan yang wajib-wajib. Jadi yang namanya wali, tidak ada dikatakan wali itu kalau dia meninggalkan sholat berjamaah yang wajib-wajib. Kalau ditanya, dia sholatnya di mana? Di Mekah. Sholat Jumat itu nggak sholat Jumat, itu wali. Iya, sholat Jumat di Mekah. Dari mana sholat Jumat di Mekah? Menunjukkan dia meninggalkan sholat-sholat yang wajib, bukan wali yang seperti ini. Kalau orang sudah meninggalkan yang wajib-wajib, atau dia minum khamar, atau dia berzina, atau yang lain, bukan wali. Itu namanya wali syaitan yang seperti itu. Yang kelima adalah dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabur Riqaq. Ini tentang masalah wali. Ini bagi orang-orang tarekat sufiyah sangat penting, sehingga mereka mempunyai istilahnya punya nuqaba, nujaba, badal atau abdal atau watan atau yang lainnya, atau wali kutub, al-ghaus dan yang lainnya. Ini istilah mereka. Ini istilah-istilah yang hadis, istilah-istilah yang bid'ah, yang tidak pernah ada dari Rasulullah dan para sahabatnya istilah-istilah ini. Jadi mereka wali badal dan segala macam mereka punya. Ini enggak ada, sama sekali dalam Islam tidak ada, dan tidak pernah juga dijelaskan oleh para a'imah, hatta imam yang empat. Ya, tidak ada yang seperti ini. Ini istilah-istilah yang hadis menurut mereka. Dan orang-orang awam percaya kalau umpamanya wali ini bisa terbang, tidak mempan untuk dibakar, dia punya kekuatan, bisa berjalan di atas air. Ini pada hakikatnya bukan wali, ini dukun atau tukang sihir. Dukun, tukang sihir adalah wali syaitan. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau lihat orang yang bisa terbang atau berjalan di atas air, yang kamu percaya sampai engkau cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Dan yang seperti ini tidak bisa dipelajari. Artinya kalau mereka katakan ini kan karamah. Kalau untuk Rasul namanya mu'jizat, kalau untuk wali namanya karamah. Tapi karamah ini hanya sekali dan tidak berulang-ulang. Ini pun kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Anda lihat para sahabat ridwanullah ajma'in, tidak semuanya mendapatkan karamah dari Allah, tidak. Beberapa saja yang mendapatkan karamah dari Allah. Yang jelas mereka adalah wali Allah, para sahabat adalah wali-wali Allah. Tapi mereka ini merupakan bahwa orang yang namanya wali itu harus dan wajib mendapatkan karamah. Sehingga mereka kaitkan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang awam percaya. Kenapa? Bisa terbang. Dibakar itu tidak mempan dibakar. Atau yang lainnya. Nah, ini menurut mereka itu adalah mukjizat atau karamah yang ada pada wali. Pada hakikatnya semua ini adalah tidak benar. Karena orang-orang kafir, orang-orang Nasara pun bisa melakukan yang seperti itu, bisa dipelajari. Tapi kalau karamah tiba-tiba seperti ada disebutkan oleh para sahabat, seperti kejadian Usaid bin Hudzair yang membaca surah Al-Kahfi kemudian malaikat turun. Tidak semua sahabat rutin tiap hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Sunnahnya kalau hari Jumat baca surah apa? Al-Kahfi, bukan surah Yasin. Hari Jumat sunnahnya baca surah Al-Kahfi. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Para sahabat baca surah Al-Kahfi, tapi tidak semuanya ketika baca surah Al-Kahfi itu turun malaikat. Di antara sahabatnya, di antaranya Usaid bin Hudzair. Kemudian di antaranya juga ada dua orang sahabat yang pertama Abbad bin Bishr dan juga Usaid bin Hudzair, yang mereka keluar dari rumah Nabi malam-malam kemudian diberikan cahaya sampai ke rumahnya. Ini karamah yang seperti ini. Dan tidak semua sahabat yang berbuat yang demikian. Atau ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengundang makan, makannya tetap Nabi mengundang banyak orang, tapi tidak berubah makanan itu. Ini karamah. Dan tidak bisa diulangi lagi. Mau besok undang lagi, makanan tetap tidak bisa. Sekali itu saja, itu namanya karamah. Atau seperti kejadian
Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi waktu itu ditawan di Mekah. Di Mekah tidak ada sesuatu apapun juga. Tidak ada makanan. Tapi ketika itu Khubayb bin Adi mendapatkan yaitu anggur. Padahal tidak ada anggur di Mekah itu. Ini satu karam. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti Umar bin Khattab juga. Ketika khutbah Jumat, Umar mengutus Sariyah. Kemudian waktu itu Sariyah ini dipojokkan oleh orang-orang Romawi. Maka Umar mengatakan dari mimbar di Madinah, ya Sariyah al-jabal. Wahai Sariyah, naiklah ke atas gunung. Ucapan Umar radhiyallahu anhu di Madinah ini sampai kepada Sariyah yang ada di Romawi. Ini karamah yang seperti ini. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi karamah ini tidak bisa dipelajari. Nah, adapun dalam tarekat Sufiyah ini punya kepercayaan bahwa wali itu bisa menghidupkan orang mati. Bahwa ini contoh-contoh dari syaitan, murid-muridnya itu datang ke kubur keluar cahaya. Ini dari syaitan semuanya ini. Bisikan-bisikan syaitan bahwa dia mengilhami kepada saya ada cahaya dan segala macam. Kalau seandainya di antara kuburan mereka yang mereka anggap sebagai wali ada cahaya, mesti yang keluar cahaya itu dari kuburan Rasulullah pertama kali dan para sahabatnya. Mestinya demikian. Dan para imam. Tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan syaitan itu menggoda dia. Dan dipercaya oleh murid-muridnya. Makanya ini berbahaya di dalam Islam. Ini di antara beberapa kekeliruan atau kesesatan dalam tarekat Sufiyah yang harus kita hati-hati. Dan juga dalam tarekat Sufiyah itu ada pembagian-pembagian yang tidak dari Islam. Seperti mereka membagi adanya tarekat, adanya syariat, adanya hakikat, adanya ma'rifat. Jadi kalau orang yang baru masuk, itu mereka masih baru masuk tarekat atau syariat. Tapi kalau walinya sudah mencapai hakikat dan ma'rifat, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Ini sudah pembagian-pembagian yang menyesatkan. Menunjukkan kalau orang yang sudah masuk ke dalam tarekat, kalau sudah mencapai bagian tertentu, berarti orang ini telah keluar daripada Islam. Jadi mereka berusaha memurtadkan umat Islam ini dengan cara seperti itu. Sebab yang perlu antum ingat bahwa tarekat ini pada asalnya bukan dari Islam, dari orang-orang luar Islam. Sebab orang Yahudi dan Nasrani berusaha bagaimana memasukkan ajaran yang sesat dalam Islam. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Bagaimana bisa dikatakan orang semakin bisa mencapai takwa kalau dia meninggalkan yang wajib-wajib? Tidak mungkin. Bisa mencapai takwa kalau dia terus melaksanakan yang wajib-wajib, melaksanakan yang sunnah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi dalam tarekat tidak. Kalau orang awam yang sholat ini tarekat syariat. Tapi kalau sudah mencapai derajat yang tinggi, meninggalkan sholat. Maju atau mundur yang begini? Mundur. Justru mengeluarkan dia dari Islam. Kalau seperti ini ajaran Islam, maka hancur sudah agama ini. Ini menunjukkan bukan dari ajaran Islam dalam tarekat ini. Kemudian lagi bahwa mereka itu dalam ajarannya yang sesat ini mempunyai baiat. Dan tarekat ada baiat. Jadi murid-murid itu harus dibaiat. Ini juga bid'ah yang seperti ini. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga punya wirid-wirid tertentu. Yang Naqsyabandiyah, yang Sanusiyah, yang Tijaniyah, yang Qadiriyah, yang lain. Tarekat-tarekat yang banyak di Indonesia ditumbuh subur, itu punya sendiri. Nggak boleh belajar. Yang tarekatnya nggak boleh belajar kepada sana. Yang lain nggak boleh. Harus kepada tuan gurunya, harus kepada syekhnya atau kepada walinya yang mereka anggap sebagai wali. Kemudian wiridnya pun tertentu. Ada hari tertentu dan segala macam. Yang kadang-kadang dari bacaan itu yang jelas bacanya bacaan syirik. Yang kadang-kadang di antara mereka ibadahnya itu fotonya tuan guru itu di hadapannya. Ini sudah ghulu dan syirik yang seperti ini. Belum lagi zikir-zikir mereka adalah ilaha 600 kali, illallah 400 kali. Apalagi yang mereka lakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu-ilmu lagi yang mereka katakan bahwa wali-wali itu mempunyai ilmu laduni. Kemudian mereka itu khulwah sendirian di kamar itu bisa bertemu dengan siapa saja. Yang pada akhirnya bertemu dengan jin dan syaitan. Kemudian juga mereka kalau sudah zikir itu mengalami fana sampai pingsan tuh, maka Allah bersatu dengan dia dan segala macam. Ini semuanya adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan yang harus dipahami oleh setiap orang-orang yang tertipu dengan ajaran tarekat Sufiyah ini. Dia harus keluar dan taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Ya, sampai di sini dulu keterangan saya tentang masalah tarekat Sufiyah ini. Karena kalau saya jelaskan panjang lebar masih banyak sekali ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah tarekat Sufiyah. Karena itu saya cukupkan tentang masalah tarekat Sufiyah yang saya jelaskan ini saya ambil dari kitab-kitab para ulama. Bukan karangan saya, bukan pikiran saya, tapi saya ambil penjelasan ini dari penjelasan para ulama.
dari buku-buku mereka yang mereka jelaskan tentang kesesatan atau menyimpangnya tarekat-tarekat sufiyah dan kitab-kitab mereka juga. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah ini banyak yang awam, yang mungkin kurang ngerti, mungkin memerlukan kesimpulan. Ya, itu banyak dari mereka ini memang asalnya bertasawuf semua, tetapi banyak yang sudah talak, katanya tolak. Lalu katanya sekarang tolak ini ya, tolak raj'i kah atau tolak tiga katanya. Bagaimana sebenarnya tentang tasawuf ini? Apa tak perlu tolak tolak tiga atau tolak raj'i? Nah, itu. Bagaimana ini? Ini jelas. Ya, tentang masalah tarekat ini, tentang tasawuf ini, kita harus keluar dari tarekat itu bukan dalam istilah tolak, bahkan justru harus dimusnahkan di tengah-tengah kaum muslimin ini. Artinya tidak perlu ada lagi yang seperti ini dan tidak boleh ada. Artinya kita wajib menjelaskan kepada mereka bahwa ini ajaran sesat dan menyesatkan. Ya tidak boleh kembali. Kalau orang mengatakan kan itu bekas tuan guru saya, justru dia wajib mendakwakan agar tuan gurunya yang sesat itu kembali ke jalan yang hak. Ingat ya, ini masalah tarekat. Jadi kalau ada tuan guru yang memang dia mengajarkan tarekat kepada muridnya, dia mengajarkan tarekat, mengajarkan kesesatan, maka si murid yang pernah disesatkan ini mengingatkan kepada tuan gurunya. Karena apa? Kalau dia menyesatkan, dia sebagai ustaz, sebagai guru, ya, ini nggak gampang. Orang menjadi ustaz, menjadi guru tidak gampang. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Berat sekali tanggung jawabnya. Kalau dia sampai menyesatkan, maka dia mendapatkan dosa orang-orang yang dia sesatkan. Karena itu, muridnya yang sudah sadar dan kembali ke jalan yang hak, dia harus mengingatkan tuan gurunya. Atau syekhnya, atau yang dianggap sebagai wali, pada akhirnya bukan wali. Yang dianggap, sering saya katakan, yang dianggap oleh muridnya sebagai wali. Wajib kita ingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Jadi enggak ada istilah tolak raj'i wala tolak ba'i, tidak ada itu. Jadi harus kita tinggalkan taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Kalau kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah, tinggalkan semuanya itu. Karena itu syirik dan itu bid'ah yang harus kita jauhkan. Dan ingatkan keluarga kita dan teman-teman kita yang melakukan itu. Kita syaratnya taubat. Ini yang pertama harus perhatikan. Syaratnya taubat itu 3. Yang pertama al-iqla' kata Imam Nawawi dan juga imam yang lainnya. Yaitu al-iqla' minadz dzunub. Kita tinggalkan semuanya dosa-dosa itu. Apakah itu bid'ah, apakah itu syirik, apakah itu tarekat, apa yang lainnya yang pernah kita pelajari kita tinggalkan. Apakah ilmu kalam, apakah filsafat, tinggalkan itu. Iqla' minadz dzunub. Yang pertama. Yang kedua yaitu an-nadam, harus ada penyesalan. Kita menyesali perbuatan kita yang dulu. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama, yaitu kita al-azm, mempunyai kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Antum bisa lihat keterangan Imam Nawawi ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab taubah, bab yang kedua. Bab pertama tentang niat dan ikhlas, bab yang kedua tentang taubat. Kita antum lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi 3 syarat taubat itu harus dipenuhi. Jadi kalau mau diterima taubatnya oleh Allah, ini penuhi 3 syarat ini. Yang pertama, dia harus meninggalkan semua perbuatan syirik dan bid'ah yang pernah dilakukan, dan ajaran-ajaran tarekat ini dia harus tinggalkan. Ilmu kalam yang dia pernah pelajari dibuang sejauh-jauhnya. Yang kedua, yaitu dia harus menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia harus mempunyai azm, kemauan yang keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Terima kasih. Nah, jadi jemaah yang dia istilah rujuk tolak 3 atau tolak raj'i, tidak lagi, jangan dipakai itu. Jadi wajib siapa? Diikhla'. Ikhla' artinya apa ya? Tolak sama sekali udah. Kata-kata tolak itu soalnya bisa rujuk nanti. Ya, jangan lagi makin talak gitu ya. Enggak lagi. Yang sering bertanya mengatakan talak 3 dengan tasawuf, itu sudah jangan dipakai itu. Dimusnahkan, ditiadakan sama sekali. Selaku si bertasawuf karena buang jamak dah. Tobat, dan tobat itu dijelaskan syaratnya tadi.
Bentar. Saya jelaskan lagi bahwa di antara tarekat sufiyah itu yang perlu Anda ingat bahwa rata-rata dalam ajaran tarekat sufiyah itu selalu mengajarkan kepada muridnya untuk meminta dan berdoa kepada selain Allah. Mereka meminta kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah mati. Ini ajaran dalam tarekat selalu seperti itu. Bahkan syekhnya aja itu kalau kita sholat atau dia sholat itu mesti ada fotonya atau gambarnya atau dia bayangkan bagaimana tuan gurunya itu, bagaimana syekhnya, bagaimana orang yang mengajarkan kepada dia. Itu antum bisa rasakan yang seperti yang pernah mengalami atau pernah belajar dalam tarekat itu. Itu mesti dibayangkan, digambarkan. Bukan dia takarub kepada Allah tentang khusyuk dan segala macam, tidak. Tapi dia bayangkan dalam pikirannya itu bagaimana tuan gurunya atau syekhnya itu. Ini sesat, menyesatkan. Dan berdoa kepada selain Allah. Sedangkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 106, وَلَا تَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu dan tidak bisa membahayakanmu. Jika engkau lakukan maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surah Yunus ayat 106. Bahkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah orang yang paling sesat? Artinya tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Yaitu yang tidak bisa menjawab kepadanya sampai hari kiamat, dan mereka orang-orang ini lalai dari yang diminta oleh orang yang hidup ini. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 5. Sekarang saya akan jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tidak bisa nanti ditunda. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini banyak pertanyaan yang masuk ini. Yang pertama, pertanyaan bagaimana pendapat ulama tentang soal ilmu kalam. Ini juga ilmu kalam ini ilmu yang merusak, yang masuk ke dalam Islam, yang dengan ajaran ini adanya firqah-firqah yang sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Saya akan jelaskan. Saya ambil dari kitab Ahadits fi Zammil Kalam wa Ahli, tentang Zamul Kalam dan ahli, orang-orang yang belajar ilmu kalam ini, yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fadl Al-Muqri yang wafat tahun 454 Hijriah. Jadi pada abad kelima ini bukunya. Saya bawakan mukadimahnya dari pentahqiq dulu, baru setelah itu dari perkataan Imam ini. Karena ini panjang, saya perlu bawakan karena banyak umat ini telah diberikan musibah yang besar dengan belajar ilmu kalam. Jadi bukan Quran dan Sunnah yang dipelajari, tapi ilmu kalam. Ini sama dengan tarekat ini. Ilmu kalam yang dimaksud ilmu kalam itu itsbatul aqaid ad-diniyah bil adillatil aqliyah wal maqayisil mantiqiyah. Yang dikatakan ilmu kalam itu menetapkan akidah agama ini dengan dalil-dalil akal dan juga dengan kiasan-kiasan ilmu mantik. Sekarang Anda perhatikan bahwa ilmu kalam ini dijelaskan oleh para ulama bahwa sebab para ulama itu menentang ilmu kalam. Para ulama sangat keras terhadap orang-orang yang belajar ilmu kalam. Karena apa? Alasannya yang pertama, bahwa tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan atau menyunahkan belajar ilmu kalam. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Yang kedua, bahwa salafus saleh tidak pernah mengkaji tentang ilmu kalam ini. Karena itu dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, iyyakum wal bid'ah, hendaklah kalian jauhkan bid'ah. Ditanya apa bid'ah itu? Yaitu ahlul bid'ah. Yang dikatakan ahlul bid'ah itu alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yasqutuna amma sakata anhu sahabah wa tabi'una lahum bi ihsan. Ahlul bid'ah itu adalah orang yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifatnya, tapi sudah jelas, tapi masih dibicarakan. Tentang ilmunya, tentang kekuasaannya, mereka tidak diam sebagaimana diamnya para sahabat dan tabi'in. Jadi umpamanya tentang Allah bersemayam di atas arsy, sudah kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsy. Jangan ditanya lagi bersemayam itu artinya apa, maksudnya bagaimana, di atas itu bagaimana dan segala macam, terus dipakai ilmu kalam buat main. Ini yang dikatakan ahlul bidah pada Imam Malik bin Anas. Kemudian juga kata Imam Malik, "Lau kana al-kalamu ilman latakallama fihi as-sahabatu wa tabi'un kama takallamu fil ahkami wasyara'i." Kalau seandainya ilmu kalam ini satu ilmu, maka para sahabat sudah berbicara tentang ilmu kalam ini. Kalau ini merupakan ilmu, bagaimana mereka berbicara tentang akidah dan juga mereka berbicara dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa ilmu kalam ini mengandung mabda'-mabda' yang sesat dan perkara-perkara yang dusta.
Kemudian yang keempat, bahwa orang sibuk dengan ilmu kalam merupakan sebab dari menyelewengi dari manhaj yang hak. Kalau orang sudah sibuk baca buku-buku ilmu kalam dan belajar ilmu kalam, maka ini awal dari kesesatan dia. Anda perhatikan, orang-orang yang belajar ilmu kalam mesti dia keluar dari manhaj yang hak ini. Dia sesat karena tegas para ulama menegaskan tentang masalah ini. Sampai dikatakan oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf ini temannya Imam Hanafi. Kata Abu Yusuf, "Man talabad dina bil kalam fazandaqa." Barang siapa yang belajar agama dengan ilmu kalam, maka dia jadi zindik nantinya. Banyak lagi nasihat-nasihat para ulama. Di antaranya disebutkan lagi, orang yang paling bahaya ketika meninggal dunia yaitu ahlul kalam. Aktsarun nasi syakkan indal mauti ahlul kalam. Bahwa orang yang paling ragu-ragu nanti menjelang meninggal dunia ketika nazar itu yaitu orang yang belajar ilmu kalam. Kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat bagi dia. Yang keenam, bahwa orang yang belajar ilmu kalam ini itu akibatnya sangat jelek. Yang pertama, dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dia ingkar kepada Sunnah, bahkan melecehkan Sunnah, menjelek-jelekan Sunnah, merendahkan Sunnah. Kita bawakan hadis, mereka tidak terima. Ilmu kalam itu lebih tinggi bagi mereka. Al-Quran ditinggalkan, Sunnah pun dia tinggalkan. Kemudian mereka tidak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga mereka membuang waktu yang sia-sia. Orang yang belajar ilmu kalam itu mereka membuang waktu yang sia-sia. Saya bawakan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, "Sayati qaumun yujadilunakum bi syubuhatin minal Qur'an, fakhuduhum bis sunan, fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah." Kata Umar bin Khattab, nanti akan datang satu kaum yang mereka melawan kamu, mendebat kamu, ya. Mendebat kamu dengan apa? Dengan syubhat. Dengan yang samar-samar dari Al-Quran. Maka adalah kamu lawan mereka dengan sunnah. Karena sungguhnya orang-orang yang mengikuti sunnah ini, mereka lebih tahu tentang kitabullah. Jadi mereka ketika menjelaskan tentang Al-Quran ini, mereka mengambil dengan rafinya. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama tentang ilmu kalam ini. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada seseorang diberikan musibah yang paling berat melainkan kalau orang itu diberikan musibah dengan ilmu kalam. Ini yang paling berat, musibah yang paling berat. Dan orang itu kalau sudah belajar ilmu kalam, maka dia akan ingkar nantinya kepada sunnah dan ingkar juga kepada Quran waliyadzubillah. Ini saja jawaban saya tentang ilmu kalam. Karena ilmu ini dipelajari di Indonesia ini, bahkan di IAIN pun dipelajari. Kemudian dikatakan bahwa ilmu kalam ini ilmu tauhid. Ini kalimat atau makna yang zur dan buhtan, dusta itu. Ilmu tauhid berbeda dengan ilmu kalam. Akidah salaf tidak berbeda dengan ilmu kalam. Kemudian mereka namakan dengan ilmu tauhid dan segala macam, atau dengan ilmu filsafat atau segala macam, ini tidak benar. Karena itu orang yang belajar ilmu kalam tidak boleh menjadi saksi pada ilmu Syafi'i. Saksinya ditolak. Ingat ini ya, tidak bisa jadi saksi. Yang belajar ilmu kalam. Ya, banyak ada yang tak bisa jadi saksi ilmu kalam itu. Tolong dijelaskan contoh tentang tawassul yang syar'i, bid'ah dan syirik. Ini sudah saya bahas kemarin di mana? Di Masjid Mustaqim Cakra, sudah bahas tentang tawassul, khusus tawassul. Saya bahas kurang lebih ada 1 jam lebih tentang masalah tawassul. Saya sudah jelaskan itu. Bagaimana tentang hadis yang saya kutip dari kitabnya Imam Ghazali, yaitu umat ini akan berpecah menjadi lebih dari 7 golongan. Semuanya binasa kecuali 1. Semuanya di surga kecuali 1 yang masuk neraka. Ini terbalik. Ini hadisnya maudhu'. Hadis ini maudhu'. Ini tentang hadis ini sudah pernah saya muat. Ya, hadis ini pernah saya tulis tentang riwayatnya di majalah Al-Muslimun kurang lebih 9 tahun yang lalu. Jadi sudah saya jelaskan di majalah Al-Muslimun tentang maudhu'nya hadis ini. Jadi kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Sejak kapan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kembali ke akidah salaf? Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kembali ke akidah salaf yaitu setelah dia bertemu dengan para ulama yang sezamannya. Jadi pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase. Yang pertama Mu'tazilah.
Yang kedua mengikuti ajaran yang terkenal dengan Asy'ariyah yang sekarang ini, menetapkan 7 sifat, mentakwilkan sifat yang lainnya. Kemudian setelah itu dia kembali kepada akidah salaf dan dia tulis dalam kitabnya Al-Ibana an Ushulid Diyanah atau Ar-Risalah ila Ahli Saghar. Kemudian yang ketiga dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Itu kembali Abul Hasan Al-Asy'ari kepada akidah salaf. Di dalam beberapa kitab itu ada ditemukan istilah bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Apakah benar pembagian ini? Benar. Ini yang membagi di antaranya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah itu ada 2, ada bid'ah hakiki, ada bid'ah idhafi. Ini benar. Yang hakiki itu artinya yang tidak ada contoh dari Nabi sama sekali. Tapi bid'ah idhafi itu yang contohnya ada tapi caranya, kaifiyatnya ditambah. Umpamanya zikir sesudah sholat, ada contoh dari Nabi, tapi dikerjakan dengan berjamaah ini yang dikatakan bid'ah idhafiyah. Karena tidak ada keterangan dari Nabi mengerjakan zikir dengan berjamaah dengan suara yang keras, tidak ada. Namanya bid'ah idhafiyah. Kalau bid'ah hakiki, bid'ah yang tidak ada contoh sama sekali. Seperti orang melakukan sholat raghaib di bulan Rajab atau sholat Rabiul Awal, ya. Ini namanya bid'ah hakiki. Atau seperti umpamanya mengadakan Maulid Nabi, ini bid'ah hakiki karena enggak pernah ada. Nabi tidak pernah mengadakan, sahabat tidak pernah mengadakan yang demikian, dan juga para imam tidak pernah mengadakan. Ini yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi ini adalah orang-orang Syiah dan orang-orang tarekat Sufiyah. Orang Syiah dan tarekat Sufiyah yang mengadakan Maulid Nabi ini. Ya tidak ada sama sekali Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dianggap bahwa itu sebagai syiar atau dianggap bahwa dengan mengadakan itu cinta kepada Nabi, justru sahabat yang pertama kali melakukan. Mestinya sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jelaskan tentang tiap duduk antara 2 sujud selalu mengangkat jari telunjuk. Ini hadisnya syadz. Jadi setiap duduk antara 2 sujud mengangkat jari telunjuk, ini hadisnya syadz, ganjil. Tidak boleh dipakai. Karena contoh isyarat itu hanya ada pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pembahasan ini bisa dilihat dalam kitab Tamamul Minnah fi Takhriji Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Apa yang dimaksudkan dengan syubhat? Syubhat itu sesuatu yang samar-samar, yang tidak jelas. Syubhat, umpamanya tentang masalah makanan. Nabi menyebutkan, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, qarra'in yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara halal dan haramnya ada yang syubhat, yang samar-samar. Barang siapa yang jatuh pada yang syubhat, maka dia jatuh pada yang haram. Seperti orang yang mengembala di pinggir gunung, di tanah yang dilarang, maka dia akan jatuh pada tanah larangan itu. Karena setiap raja itu punya tanah larangan yang tidak boleh binatang itu masuk ke tanah itu. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal darah. Kalau darahnya itu baik, maka seluruh tubuh itu akan baik. Kalau jelek, maka seluruh tubuh akan jelek, yaitu hati. Nah di sini, di antara halal dan haram itu ada yang syubhat, ada yang samar-samar. Makanya kita hati-hati terhadap yang samar-samar. Apakah benar kalau kita menggerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud itu adalah hukumnya makruh dan membatalkan sholat? Tidak benar. Tidak benar. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Hatta Imam Baihaqi yang menghukumi mazhab Syafi'i mengatakan kita menggerakkan itu pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun tidak ada dalilnya, tapi yang benar itu kita menggerakkan sejak awal.